Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaknu TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami dalam acara Ngobrol Bareng Kang Masruhin. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid yang merupakan Ketua Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai sehat? Alhamdulillah sehat Jeng. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Yai. Amin, amin. Beliau super aktivitasnya. Kita tahu sendiri beliau ada di mana-mana. Kalau mau melihat Kang Masruhin, Kiai Masruhin Abdul Majid memberikan menebar banyak manfaat untuk umat, terutama untuk NU. Semoga berkahnya Yai. Amin, amin, amin. Yai, kali ini kita mau ngobrol mengenai apa cita-cita orang tua yang akan apa cita-cita orang tua untuk anaknya. Iya. Yang diharapkan. Jadi begini Jeng Rini. Yeah. Pemirsa Jaknu TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semua orang tua itu menginginkan anaknya itu soleh dan solehah. Betul. Tidak ada orang yang tidak menginginkan itu. Bahkan orang tua yang nakal pun pasti ngomong biar anaknya soleh dan solehah. Makanya tidak jarang orang tuanya nakal, anaknya di pesantren. Karena memang harapannya itu. Kasarannya ngomong, maling pun tidak mau anaknya jadi maling. Betul. Pasti maunya anaknya jadi yang soleh dan solehah. Cita-cita orang tua itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Al-Quran mengajarkan kepada kita agar anak kita itu sesuai dengan harapan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk mendoakan bukan hanya anak, bukan hanya cucu, tapi semua keturunan kita menjadi orang-orang yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan bagi kita, menyejukkan pandangan bagi orang tua, menyejukkan pandangan bagi orang lain, tidak nyebelin kasarannya ini Jeng. Nah, anak yang qurrata a'yun ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai waladun sholih, anak yang sholih, anak yang menjadi investasi orang tua, bukan hanya di dunia sampai bahkan sampai ke akhirat. Bahkan anak itu nanti bisa, bahasa Jawanya itu nanti bisa mengajak orang tuanya yang di neraka itu jadi masuk surga. Narik ya. Narik ya. Makanya dalam hadis Rasul, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu telah meninggal dunia, maka manusia itu terputus amalnya, manusia itu yang meninggal dunia. Tapi yang meninggal dunia masih berpotensi untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, yang bahasa NU-nya itu mendapatkan kiriman pahala. Dari anak-anak salah yang satunya adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh dan yang senantiasa mendoakan. Maka ayo pemirsa Jaknu TV yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, mari kita mendoakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yai, untuk mendapatkan anak soleh itu tidak mudah ya Yai. Iya. Tidak mudah, kenapa? Karena di zamannya sekarang ya, Masya Allah, banyak gadget, banyak yang itu akan mempengaruhi bagaimana karakter anak itu. Ya, karena betul. karakter anak itu ditentukan tidak hanya oleh lingkungan, ajaran orang tua, tetapi kalau di lingkungan luar tuh dia tuh mungkin salah tempat, itu akan ya beda gitu jadinya. Makanya inilah susah gitu, maksudnya dengan zaman yang sekarang ini agak berat. Kita sebagai orang tua itu punya trik dan tips. Nah, ini menurut Yai, cara orang tua untuk mencapai harapan itu bagaimana ya? Pemirsa Jaknu TV yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu punya putra dua. Satu Ismail dari ibu Hajar, yang kedua Ishak dari ibu Sarah. Kedua-duanya itu menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi Ismail sampai melahirkan kepada nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak sampai melahirkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kan luar biasa. Anak sekarang, orang sekarang nih, pemirsa Jaknu TV, punya anak kiai, punya anak dua. Jadi kiai semua itu udah luar biasa. Kebanyakan kiai, ustadz, kapok jadi kiai, kapok jadi ustadz. Siapa kiai yang kapok jadi kiai? Adalah kiai yang anaknya tidak jadi kiai.
Siapa ustadz yang kapok jadi ustadz? Yaitu ustadz yang anaknya tidak bisa jadi ustadz. Tidak meneruskan. Tidak meneruskan. Kasarnya ngomong gini, udahlah yang jadi kiai saya aja, anak saya jangan sampai jadi kiai. Itu kan kapok jadi kiai. Buktinya anaknya tidak belajar agama. Bagaimana sih Nabiullah Ibrahim itu mendidik putranya sehingga putranya itu menjadi yang solih, menjadi rasul, menjadi pimpinan. Ya, yang pertama kita tahu Nabiullah Ibrahim itu mempunyai istri dua. Satu Sarah, yang kedua Hajar. Pada saat tinggal di Palestina, maka Siti Hajar melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Yismail. Allah Tuhan mendengar. Jadi Yismail bahasa Ibrani itu aslinya. Sekarang Ismail. Kalau di tempat saya Cilacap Ismail. Nah, ini kita tahu lah namanya rumah tangga ya. Pada saat punya istri dua, yang satu yang muda sudah punya anak, yang tua belum, pasti ada rasa bagaimana gitu ya, rasa bahasa sekarangnya. Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya yang masih kecil, balita Ismail. Kita tahu dalam sejarah itu dibawa dari Palestina ke arah selatan. Perjalanannya luar biasa 1007 km. Sampailah onta itu berhenti di dekat Baitullah. Apa filosofis yang bisa kita ambil? Namanya keluarga itu hampir tidak mungkin selalu mulus. Betul. Pasti ada saja permasalahannya. Hanya bagaimana cara mengatasinya. Kita mengikuti Nabiullah Ibrahim. Kalau lagi ada masalah dengan pasangan kita, jangan di depan anak. Ini kan tadi keluarga ini, ya kan? Sudah mulai ada tanda-tanda cemburu bahasanya. Allah memerintahkan Ismail yang masih balita disterilkan, psikisnya dibawa sampailah ke Baitullah. Yang kedua, kenapa dibawa ke Baitullah? Apa filosofis yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil adalah bagaimana kita jangan egois pada saat beribadah. Sekarang kan masjid itu isinya orang tua semua, ya kan? Betul, Yang adzan kakek-kakek, yang puji-pujian kakek-kakek, yang iqomah kakek-kakek, yang jamaah kakek-kakek, yang imam juga kakek-kakek. Nah, yang muda itu kemana? Jadi dari situ kan kita harus memikirkan apa pengkaderan namanya pengkaderan, karena nanti suatu saat kita nggak ada, itu kader-kader yang kita didik ini akan meneruskan itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu jangan egois. Kita itu harus rajin ibadah, tapi mbok yo kalau ke masjid itu tenteng anak. Ajak cucu ke masjid. Secara tidak langsung itu mengajarkan pada anak kita bahwa dakwah bil hal lebih mengena daripada dakwah bil lisan. Kita itu berbuat lebih gampang dicontoh daripada kita ngomong. Lah sekarang itu dakwanya bilisan, ngomongin tapi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Kadang-kadang apa yang diomongkan berbeda dengan yang dilakukan. Nah, ini konsep Nabiullah Ibrahim mendidik anak, yaitu dengan cara mendekatkan. Ini kan Allah, kenapa nggak dibawa ke Prancis gitu loh? Kenapa nggak dibawa ke Belanda? Tapi kenapa ke Mekah yang nggak ada apa-apanya? Makanya nama Mekah kan Bakah itu kan, perempuan yang menangis itu sendirian, nggak ada apa-apanya. Kenapa kok ke situ? Karena di situ ada Baitullah. Filosofisnya adalah ayo ajak anak kita ke masjid, ke pengajian, acara-acara NU, acara-acara pengajian. Ini pendidikan yang luar biasa. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim itu senantiasa mendoakan putranya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Makanya tadi di awal saya sampaikan, berdoa pun kita tidak boleh egois. Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni. Lah mbok yo doakan yang lain, keturunan kita. Termasuk apa yang kita rasakan bisa jadi karena doanya orang tua. Jadi itu salah satu bagaimana kita mencari investasi untuk akhirat kita. Betul. Bagaimana kita mendoakan anak kita, selalu mendoakan anak kita. Doanya orang tua terhadap anak itu mustajab. Doanya anak terhadap almarhum orang tua juga mustajab. Maka pada saat kita sekarang orang tua, posisinya orang tua, senantiasa doakan anak, cucu, buyut kita, semua keturunan kita doakan dzurriyyatina, keturunan kami. Ya, jadi ketiga itu. Yang keempat,
bagaimana Nabiullah Ibrahim itu demokratis. Kita tahu pada saat Nabiullah Ibrahim itu bermimpi masih ragu. Malam kedua masih ragu. Malam ketiga sudah yakin. Makanya namanya Yaumul Arafah. Apa itu Arafah? Sudah jelas bahwa ini perintah Allah. Tapi dalam Al-Quran coba Nabiullah Ibrahim ngajak diskusi kepada anaknya yang baru akil balik 13 tahunan lah ya. Anakku, semalam bapak bermimpi. Dalam mimpi bapak nyembelih kamu. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Coba. Kalau orang sekarang kan, wah udah tahu nih hukum lalu pegang aja ngek. Nah, gitu kan. Kalau dipegang kan dan tidak berdiskusi dengan anak iya, kalau ini kan syariat Islam, perintah Allah, sudah yakin beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi masih mengajak diskusi kepada anak. Karena anak yang satu tidak pernah dengar orang tuanya ribut. Anak yang senantiasa dekat dengan tempat ibadah, anak yang senantiasa didoakan, anaknya pun tidak egois. Coba kalau anak yang tidak dilakukan 3 hal ini. Nah, semalam bapak itu mimpi. Dalam mimpi bapak nyembelih kamu. Bagaimana nak? Kalau anak zaman sekarang itu yang tidak ngaji, kenapa nggak bapak aja? Bapak aja udah tua, sini saya sembelih. Kan seperti itu. Tapi karena ini 3 hal ini. Orang tua yang tidak pernah memperlihatkan ributnya kepada anak. Orang tua yang senantiasa mengajak anaknya untuk beribadah. Orang tua yang senantiasa menyerang batiniah anaknya. Maka anak itu mengatakan, if'al, lakukan bapak. Nanti bapak akan bertemu dengan saya termasuk orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita di Makkahul Mukarramah itu ada Jabal Kurban. Ada tugunya, di mana tugu itu letak Nabiullah Ismail kecil sudah dibaringkan oleh bapaknya dan mau sembelih. Nah, ini kan sejarah yang otentik ini, bukan dongeng, tapi inilah kejadian. Akhirnya Allah mengganti karena ketulusan Nabiullah Ibrahim, ketulusan Ismail kecil, diganti dengan kibas yang sekarang itu kita kurban dengan seekor kambing atau sapi atau onta atau domba. Jadi 4 hal itu yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim mempunyai putra yang soleh, putra yang menjadi nabi dan rasul, dan itu bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadikan anak-anak kita soleh dengan metode-metode yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim tersebut. Terima kasih Yai. Jadi memang mendidik anak itu tidak boleh hanya satu sisi ya Yai, anaknya saja yang manut atau orang tuanya aja yang memang menekankan apa dan apa, tetapi harus saling ya Yai. Dan itu tidak mudah. Tadi seperti yang Yai sampaikan bahwa jangan egois dalam beribadah. Kemudian mendekatkan anak kita kepada masjid, majelis taklim, terutama kita di NU itu mendekatkan kepada kegiatan-kegiatan NU ya Yai, gitu. Kemudian mendoakan putra kita tuh harus tetap karena itu bagian dari pengkaderan kita, investasi kita untuk anak kita. Ya, begitulah pemirsa Jakno TV. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kang Masruhin, Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid bermanfaat untuk kita semua. Baik kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua. Semoga semua yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.